Halo anak-anak, selamat pagi. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap sehat, tetap semangat dalam belajar. Sebelum memulai pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa. Kita angkat tanda kemenangan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita ucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. 1, 2, 3. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, hari ini kita belajar agama, pembelajaran yang ke-16. Materinya adalah beriman berarti berjuang melawan godaan. Silakan anak-anak buka buku LKS Agama halaman 18 sampai dengan halaman 22 dan buku paket agama halaman 112 sampai dengan halaman 121. Anak-anak, tujuan pembelajaran agama kita hari ini ada 3. Yang pertama, siswa dapat menyebutkan 8 contoh godaan yang sering dialami oleh manusia dengan benar. Kemudian yang kedua, siswa dapat menyebutkan 3 contoh godaan yang dialami Yesus ketika berpuasa di padang gurun dengan benar. Dan tujuan pembelajaran yang ketiga, siswa dapat menyebutkan 2 cara mengatasi godaan-godaan dengan benar. Anak-anak, sekarang kita belajar agama tentang beriman berarti berjuang melawan godaan. Nah, sekarang silakan anak-anak perhatikan gambar berikut ini. Ini anaknya malas bangun tidur. Kemudian gambar yang ini, gambar anaknya malas belajar. Nah, ini merupakan sebuah godaan ya anak-anak. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari kita sering menjumpai berbagai macam godaan. Misalnya menonton televisi, kemudian main game, malas belajar, malas bangun pagi, malas mengerjakan tugas, malas berdoa, serta berbohong kepada orang tua, misalnya anak-anak. Nah, semuanya itu dinamakan godaan. Dan cara mengatasi godaan tersebut, kita selalu mengikuti perintah Tuhan dan mohon bimbingan Roh Kudus agar kita kuat dalam melawan godaan, ya anak-anak. Kita harus rajin berdoa, kemudian kita harus rajin belajar dan mengurangi main game, kemudian kita rajin mengerjakan tugas. Anak-anak, berikut ini kita akan lanjutkan materi tentang Tuhan Yesus berpuasa. Nah, ketika Tuhan Yesus sedang berpuasa, Tuhan Yesus dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun untuk dicobai iblis. Tuhan Yesus berpuasa, tidak makan dan tidak minum selama 40 hari 40 malam. Akhirnya Tuhan Yesus merasa lapar. Kemudian Tuhan Yesus mendapat 3 kali pencobaan dari iblis, ya anak, 3 kali dicobai oleh iblis. Yang pertama, iblis mencobai Yesus. Iblis meminta agar Tuhan Yesus mau merubah batu menjadi roti. Tetapi Tuhan Yesus berkata bahwa manusia tidak hidup dari roti saja, tetapi juga dari firman Allah, kata Tuhan Yesus. Kemudian kedua kalinya Yesus dicobai oleh iblis, dan iblis membawa Tuhan Yesus ke bait suci.
Iblis meminta agar Tuhan Yesus mau jatuh ke bawah karena nanti akan ditolong para malaikat di bawah. Tetapi Tuhan Yesus berkata bahwa di kitab suci ada tertulis, "Jangan mencobai Tuhan." Kemudian, karena tidak berhasil iblis mencobai Tuhan Yesus yang kedua kalinya, Tuhan Yesus dicobai oleh iblis yang ketiga kalinya. Iblis membawa Tuhan Yesus ke gunung tinggi, lalu menunjukkan kemegahan kerajaan dunia. Iblis akan memberikan kerajaan dunia, tetapi dengan satu syarat. Iblis meminta agar Tuhan Yesus mau menyembah iblis. Dan Tuhan Yesus berkata kepada iblis bahwa menurut kitab suci, iblis harus menyembah Tuhan. Akhirnya, iblis kalah dan pergi meninggalkan Tuhan Yesus. Lalu, malaikat-malaikat datang untuk melayani Tuhan Yesus. Nah, anak-anak, Tuhan Yesus berhasil melawan godaan iblis, ya anak-anak. Anak-anak, demikianlah yang dapat Ibu jelaskan. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian. Sebelum mengakhiri pelajaran agama kita hari ini, marilah kita berdoa. Kita angkat tanda kemenangan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita ucapkan doa salam Maria secara bersama-sama. 1, 2, 3. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa besok pagi. Semoga Tuhan memberkati kita semua.